Shalom saudara yang terkasih. Nah saudara, hari ini saya mau bicara tentang isu yang sangat ngetren belakangan ini ya. Sering sekali kita dengar tentang pendeta sesat ya kan, tentang pengajar sesat, tentang gembala yang sesat. Nah gak heran saudara, saya pun gak hakimi saudara bila pernah memberikan label itu kepada seseorang. Karena memang belakangan ini banyak orang yang tanpa diajar, tanpa belajar, yang hanya merasa dia diurapi oleh Tuhan, ada pengurapan khusus, tanpa dilantik oleh gereja tertentu, tapi dengan percaya dirinya menyebut dirinya seorang pendeta atau seorang pastor, atau apapun itu saudara. Nah, tapi saya mau bicara dari sudut pandang yang lain. Selain pendeta sesat, pengajar sesat, ya kan? Dalam Alkitab sering sekali berbicara tentang domba, tentang kambing, ya, tentang gembala, tentang kambing hitam, ya kan? Ada banyak hal menarik dalam Alkitab kita, saudara, kalau saudara baca baik-baik Alkitab kita. Tapi itu pun saya mau sampaikan sebuah cerita seperti ini. Satu kali seorang ibu, dia bawa anaknya belanja ke pasar, saudara. Pasar itu ditempatkan tempat belanja yang ramai seperti itu, bukan di mall ya. Dia bawa anaknya dan dia bilang, "Nak, pegang saya." Ya, dia selalu pegang mamanya, entah bajunya, entah keranjangnya. Dia selalu pegang, saudara. Dia pegang selalu, lalu mamanya mulai menawar dari satu tempat ke tempat yang lain, belanja barang ya. Satu kali karena di pasar itu banyak orang berbondong-bondong, saudara. Satu kali anak ini terlepas, tapi tanpa dia sadar dia pegang yang lain, ya kan? Dia pegang yang lain, padahal itu bukan mamanya lagi, ya kan? Dia pegang yang lain, tapi dia tetap pegang gitu. Dia pegang seperti pesan mamanya tadi, pegang baju mama ya nak, ya kan? Atau pegang keranjang yang mama pegang ini supaya kamu gak terpisah gitu. Nah, tanpa dia sadar, dia pegang ternyata itu bukan mamanya lagi. Nah, dia berjalan sampai mungkin 5 menit atau 6 menit atau 10 menit seperti itu. Dia pegang yang lain, bukan mamanya. Nah, saudara, saya mau sampaikan seperti ini. Satu hal mungkin anak itu bisa seperti itu karena orang banyak, ya kan, orang banyak. Dia mungkin tidak bisa fokus hanya melihat mamanya, mungkin karena berjalan juga sangat sempit, ya kan. Tapi di sisi lain mungkin dia memang anak-anak ya. Dia tidak bisa melihat mamanya sepenuhnya, ya kan. Dia tidak bisa punya tenaga yang kuat untuk pegang mamanya tanpa lepas sedetik pun. Atau mungkin dia tidak punya kecepatan yang bisa mengikuti pergerakan mamanya. Saya mau sampaikan seperti ini, dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal percaya kepada Yesus tanpa kita sadari, kita pun sering seperti anak kecil itu, saudara. Kita sering berperilaku seperti anak kecil itu. Kita mengikut Tuhan, ya kan? Kita mengikut Tuhan, tapi kita sebenarnya masih dalam proses anak-anak, saudara. Kita belum bisa mandiri, ya kan? Ya, kita harus pegang Tuhan, ya kan? Harus ikut Tuhan. Memang betul, sampai dewasa pun kita butuh Tuhan. Tapi saya mau sampaikan seperti ini. Coba berhenti berpikir bahwa selalu fokusnya kepada pendeta sesat, atau pengajar sesat, atau gembala yang sesat. Tapi coba kita merenung sejenak, kita lihat kepada pribadi kita, ya kan? Kita lihat kepada pribadi kita nih Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan? Apakah sama seperti Paulus katakan seperti ini? Harusnya kamu itu udah jadi pengajar gitu, tapi kamu hanya masih butuh makanan yang lembek. Kamu masih harus dikasih susu terus. Nah ini lihat nih, iman yang tidak bertumbuh, saudara. Nah, saya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya baca dalam terjemahan YLT, saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba. Bagi dialah penjaga pintu membukakan, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama, dan dia menuntun mereka keluar.
Dan ketika dia mengeluarkan domba-domba miliknya, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai kita yang mengaku, oh saya orang percaya, saya orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saya mau katakan berhenti judge orang lain, dia itu pendeta sesat atau pengajar sesat. Enggak. Hari ini kita introspeksi diri masing-masing. Saya juga periksa diri. Bapak Ibu juga demikian. Sahabat semua dimanapun kita, mari periksa diri kita masing-masing. Kenapa saudara? Seorang domba itu gak akan pernah dipaksa untuk menjadi mengikut satu tuan tertentu. Enggak. Seorang domba itu punya gembalanya sendiri, saudara. Ya kan? Nah, sama seperti apa yang Yohanes katakan. Di sini saudara, yang bicara tentang pintu itu adalah Yesus. Yesus adalah pintu itu. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba. Bagi dialah penjaga membukakan pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Sebelum kita mau periksa gembala, mari periksa diri kita sebagai domba. Ya kan? Anda dombanya siapa? Ya kan? Kita tergembala di mana? Kalau ini berbicara tentang gereja lokal, saudara, Anda berjemaat di mana, ya kan? Anda berjemaat di mana? Jangan sampai jadi orang Kristen yang tidak tertanam dalam sebuah gereja, saudara. Ya kan? Sayangnya menyebut dirinya seorang pendeta atau penginjil atau apapun itu, tapi tidak tertanam dalam sebuah gereja. Itu payahnya, saudara. Jadi kita nggak ada tolok ukur untuk menyebutkan dia sebenarnya sesat atau tidak. Enggak. Tapi hari ini yang mau kita belajar adalah siapa kita, ya kan? Kita ini domba, ya, domba yang tergembalakan atau domba yang sesat, ya kan? Kita sibuk sebut pendeta sesat, kita sibuk judge pendeta itu, gembala itu sesat, tidak benar. Sementara kita ini tidak jadi domba yang benar, ya kan? Kita ini ternyata adalah domba yang liar, domba yang tidak tergembalakan. Ya kan? Karena apa? Firman Tuhan berkata, domba yang digembalakan dengan baik, domba yang tergembala dengan benar, dia kenal suara gembalanya. Amin. Saya yakin kita tahu bahwa kita percaya juga Yesuslah gembala kita. Dan kita harus kenal suara gembala kita. Tapi hari ini saudara, dalam mengikut Tuhan, dalam mengikut Kristus, saya tidak katakan saudara sibuk main gereja-gerejaan, bukan saudara. Tidak sibuk dengan organisasi tertentu atau sinode-sinode tertentu, enggak. Tapi saya mau sampaikan kepada kita jemaat Tuhan adalah, pastikan dirimu itu memang tergembala, saudara. Pastikan dirimu itu ada gembalanya gitu. Jangan sibuk judge gembala yang lain sementara Anda tidak tergembala. Nah, karena firman Tuhan katakan orang yang digembalakan, dia kenal suara gembalanya. Amin. Nah, saudara, sama seperti anak kecil yang saya cerita tadi, ya, dalam kelemahannya dia terlepas dalam memegang tangan mamanya, saudara, sehingga dia sempat pegang yang lain. Mengikut Tuhan juga seperti itu. Saya tidak katakan Anda selalu kuat terus untuk pegang Tuhan, untuk terus memegang tangan Tuhan, atau mungkin Anda ada waktu mungkin kita menjadi lemah, atau kita tidak berdaya, mungkin kita lepas dari genggaman kita itu, dan mungkin kita tanpa sadar kita sudah berpegang kepada yang lain. Ya, tapi dalam cerita tadi saya katakan anak kecil ini setelah dia berjalan beberapa saat, dia lalu tersadar, oh ini bukan mama saya, ya kan? Ini bukan mama saya. Mama saya kan nggak pakai baju ini loh, ya kan? Oh mama saya nggak setinggi ini, mama saya kurang tinggi. Nah anak ini pasti tahu, sekalipun dia anak kecil, dia tahu ciri-ciri mamanya, saudara. Nah kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, saya mau katakan, kalau engkau pernah berpaling, meninggalkan atau melepas tangan Tuhan, dan engkau coba cari pegangan yang lain, tapi saya mau katakan saudara, kalau Tuhan ada dalam hatimu, kalau engkau adalah pribadi yang digembalakan dengan benar, engkau akan menemukan titik di mana engkau tahu, oh ini bukan yang benar, ya kan? Oh aku salah, oh ini bukan
ini bukan gembalaku. Oh, ini bukan mamaku, ya kan? Nah, oh, ini bukan Tuhanku. Nah, saudara, saya mau katakan hari ini sebagai jemaat Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat. Saudara minta Tuhan taruh aku roh untuk mengerti mana yang harus aku ikut, saudara. Tapi intinya adalah berhenti menjudge orang sebagai sesuatu yang sesat dengan cara pandang kita sendiri. Karena kita dalam mengikut Tuhan, kita punya pandangan masing-masing, saudara. Orang lain mengatakan aku diurapi Tuhan, kita pun katakan kita diurapi Tuhan. Setiap orang bisa saja mengakui dirinya adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi poin yang paling penting adalah kita belajar firman Tuhan. Kita diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tertanam, saudara. Karena apa? Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika kita mengenal suara gembala kita, maka kita akan ikut gembala kita. Gembala akan berjalan di depan, bukan di belakang, saudara. Nah, firman Tuhan juga katakan, Yesus katakan seperti ini dalam sebuah perumpamaan dalam Matius pasal ke-18 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan seperti ini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saudara, artinya dalam kehidupan kita tidak mustahil seekor domba itu sesat, ya kan? Tidaklah hal yang tidak mungkin seekor domba itu sesat. Dalam kehidupan kita tidaklah hal yang mustahil kadang kita berpaling dari Tuhan. Tidaklah hal yang mustahil kadang kita berubah setia daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kasih Tuhan kepada kita. Yesus sampaikan dalam sebuah perumpamaan, dia tinggalkan yang 99 itu hanya untuk cari satu domba yang sesat. Hari ini saudara, berhenti, saya katakan bolak-balik, berhenti katakan orang lain sesat. Mungkin itu bukan gembalamu, mungkin itu bukan orang tuamu. Tapi saya mau katakan, engkau harus tahu di mana engkau tergembala, siapa gembalamu, sehingga engkau tahu suara mana yang kau harus ikuti. Kalau itu memang suara gembalamu, saya mau katakan ikutlah gembalamu, dengarkanlah gembalamu. Dan saudara, gembala yang baik, gembala yang akan memperhatikan kebutuhanmu, gembala yang membawa engkau ke padang rumput yang hijau, yang membawa engkau ke air yang tenang supaya engkau mempunyai kehidupan. Gembala tidak akan pernah menginginkan kecelakaan domba-dombanya, tapi gembala itu sendiri akan tinggalkan 99 ekor domba itu hanya untuk mencari satu domba yang sesat. Mungkin kita pernah menjadi domba yang sesat itu. Saya pernah menjadi domba yang sesat itu. Anda pernah di posisi itu. Tapi kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, dia akan cari kita. Tapi hari ini, mari kembali kenali suara gembalamu, saudara. Dan saya katakan, jadilah gembala yang baik. Gembala yang baik juga akan mengenal dombanya. Tapi domba juga harus pastikan dirimu, engkau punya satu gembala yang benar. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita semua, supaya kita semakin setia mengikut Tuhan, supaya kita semakin berserah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.